bagaimana cara generasi muda saat ini bisa tetap menjaga nilai Islam di tengah pengaruh budaya modern serta teknologi modern. Kita sebagai orang Muslim harus mengikuti ya yang namanya dunia digital, dunia media sosial itu pasti tambah tahu perkembangannya semakin maju dan kita sebagai makhluk sosial kita harus mengikuti era pada zaman yang kita pada zaman sekarang ya kita boleh mengikuti budaya yang lain atau budaya modernnya sekarang, tapi kita harus juga mengikuti nilai-nilai yang di Islam. Tidak lupa lah intinya kita nggak boleh sampai menyimpang dari ajaran, apalagi kita ajaran Islam. Kita harus tetap ada jalannya. Contohnya mungkin dalam sehari-hari kita sekarang kan di handphone kita semua ada ya, Al-Quran ada, terus tasbih digital ada, jadi kita harus bisa memanfaatkan sebisa mungkin handphone yang kita punya itu buat menerapkan nilai Islam ya, menerapkan nilai Islam. Contohnya itu dari buat zikir, buat baca Al-Quran ataupun selain itu kita juga bisa memanfaatkan media sosial, contohnya YouTube. Sekarang apalagi anak muda sekarang itu TikTok ya. Nah, TikTok di TikTok kan sekarang juga banyak nih dakwah-dakwah modern yang gampang dicerna, gampang masuk dalam dunia anak muda sekarang. Itu sih menurut saya ya. Sosial, bagaimana cara Islam itu mengajarkan kita untuk berdoa, terutama sekarang kan sering terjadi perbedaan pendapat di masyarakat. Itu bagaimana? Untuk perbedaan pendapat itu kan sudah wajar di kalangan masyarakat, di sosial media, apalagi di TikTok dan Facebook, apalagi emak-emak Facebook yang kerap kali kayak berpendapat kuat ya. Itu yang pertama, kita harus mempunyai fondasi terlebih dahulu tentang ilmu-ilmu agama. Jadi ilmu yang kita cari itu kita jadikan fondasi, menguatkan agar ketika ada perbedaan pendapat kita itu sudah punya fondasi tersebut. Jadi tidak tergoyahkan ya, berpengaruh ke A ke B. Terus nomor 2 itu menggunakan sosial media dengan bijak, dengan cara kayak mencari tentang, sekarang kan sudah banyak ya pengajian online, ada Ghosbah, itu juga harus diteliti lagi tentang siapa yang mengaji tersebut itu sudah menurut kita sudah benar apa belum. Terus nomor 3 itu mengurangi itu gibah dalam sosial media itu. Kayak saya lihat komentar, mengurangi melihat komentar sih kalau saya. Kalau ketika lihat video komentar itu kayak gini, oh gini, akhirnya kepo-kepo, akhirnya kita kadang goyah sama itu tadi. Terus nomor 4 itu kan itu fondasi ya. Perbedaan itu kan rahmat dari Allah, jadi kita harus menghargai, toleransi. Kayak saya sama-sama pasti ada. Itu harus ada saling obrolan dari itu tadi. Udah. Saya kan banyak banget nih anak-anak sekarang itu kalau belajar agama itu ya membosankan atau suka merasa bosan. Nah, bagaimana cara agar ini bisa berlatih kembali? Tadi pertanyaannya kan bagaimana cara kita agar anak muda zaman sekarang itu bisa tertarik mendalami agama. Kita harus mengenali dulu ya, karakteristik anak muda sekarang itu kan anak para Gen Z ya. Yang kita ketahui itu kan kita ya kayak FOMO-FOMOan ya kan, misalnya gitu ada kajian, ibaratnya gitu ada kajian Habib Syekh dan juga Habib Atta. Misalnya kita melihat banyak mana yang diikuti oleh anak Gen Z pada umumnya ya kan. Menurut saya kan banyak yang tadi kenapa kok namanya banyak yang mengikuti kajian tadi.
bisa kita lihat dari cara bahasanya, cara penyampaiannya, konsepnya itu nggak kaku, terus juga sama juga bisa diikuti sama anak ya, terus juga penyampaiannya kan nggak yang kayak semua sama guru kita yang kayak benar-benar serius. iya serius, terus juga gimana ya tapi ya kalau sama anak tapi kan kita bisa tanya jawab, terus ya kita bisa menyampaikan apa yang kita tuh ini gimana ya Ustaz, tenang kita itu kayak enaknya kayaknya. Tapi kalau sama dosen nah kayaknya mau bertanya itu kayak malu gimana ya jadi ya itu tadi kayak penyampaiannya mungkin kita bisa meniru ya anak-anak bisa dan anak-anak ini penyampaiannya seperti apa yang bisa kita lihat itu bahasanya, terus juga penyampaiannya kepada semua para pembicara bisa Apa makna sebenarnya dari Islam sebagai rahmatan lil alamin, dan bagaimana generasi muda bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? maksudnya Islam sebagai kebaikan dan manfaat bagi seluruh umat Islam, umat apa alam ya, umat alam. Nah di sini bagaimana generasi muda bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Umat seluruh alam berarti di sini ada manusia, ya lingkupnya, tumbuhan, hewan semua yang ada di alam di dunia ini ya. Kalau sesama manusia, berarti kita saling saling bekerja membantu ya, saling misalnya ada yang kesusahan kita membantu, saling menolong. Terus juga kalau anak muda nih bisa ikut organisasi, terus sebagai mahasiswa kita juga ikut pengajian, misalnya jadi KKN, seperti itu kan termasuk bermanfaat bagi seluruh umat ya. Terus kalau misalnya dalam tumbuhan, hewan ya, kita merawatnya, kita menjaga ya, memberi kita merawat tumbuhan, merawat hewan, misalnya kita melindungi ya. Kalau ada hewan misalnya entah itu maksudnya kayak misalnya anjing gitu, kalau kita kan sebagai Islam kan juga nggak boleh ya, kayak misalnya tapi kalau misalnya anjing itu tadi sedang kesusahan, kita sebagai umat itu juga harus diharuskan untuk menolong Karena sesama makhluk sesama makhluk hidup itu tadi. Itu menurut saya kalau misalnya Islam dalam pandangan rahmatan lil alamin. Ini sama-sama. Jadi Ustazah, pertanyaannya begini, dalam pandangan Islam, apa makna pengabdian kepada masyarakat dan bagaimana mahasiswa bisa mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari? Pengabdian dan Islam itu makna pengabdian ibadah. Jadi kita mengabdi kepada masyarakat, lingkungan kecil, lingkungan besar, itu kita nyatakan untuk beribadah. Karena Allah semua masyarakat sangat bermanfaat sekali, karena ilmu membutuhkan seperti orang yang musibah, gimana kita menjadi orang yang bermanfaat. Itu kita berusaha untuk bisa memanfaatkan terutama kepada masyarakat lingkungannya, masyarakat tersebut. Kalau untuk mahasiswa, jadi ini untuk kita terapkan di bidang sosial seperti di TKI sendiri, di TKI Project. Jadi setiap ada dari salah satu warisan anak yang sakit atau kesusahan, itu setiap ada kegiatan seperti itu memberikan santunan kepada keluarga yang kena musibah. Jadi sejak dini kami sudah menerapkan untuk
juga seperti ini, belajar memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan, yaitu bersosialisasi kepada anak-anak yang kurang mampu atau anak-anak yang tidak merasakan pendidikan. Nah, itu gimana caranya supaya kita anak-anak kampus, anak-anak mahasiswa itu berinisiatif untuk membantu anak-anak yang membutuhkan pendidikan agama atau pendidikan secara harmonis agar anak-anak itu bisa menerima dengan Maksud kita ya. jadi anak-anak mahasiswa yang terutama terus kita itu harus mencapai dari keluarga. Jadi kita belajar awal bersosial itu pada keluarga kita. Setelah itu belajar di lingkungan kecil, terus lingkungan besar dan masyarakat. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي